Coach Neil setuju nggak kalau punya menantu pemain bola? Gak setuju. Coach Neil bukan kau. Gak setuju. Coach Neil. Ya kita pikir dulu. Kalau stand up comedian coach. Halo Sobat Sporty, ketemu lagi di Sportcast 77. Masih bersama saya Ripan Pradipta dan rekan sejawat. Saya Mamat Maizar. Ini si Bangke. Kenapa? Kok Anda protes? Ini. Ada maunya ya. Ada maunya. Ada maunya. La ilaha ku Saya lagu-lagu Padang apa coba? Angin malam sampaikan salam dan bakenya. Hafal saya kurang apa lagi? 3 pemain semen Padang yang kamu tahu. 3 pemain semen Padang. Iya. 1. LA Boy. 2. Fender Movo. 3. Yohanes Pahabong. Itu pemain Bangka semua ya. Iya betul tuh. Kita sudah kedatangan siapa Bang Mamat? Kita kedatangan seorang legenda sebagai pemain dan juga legenda sebagai seorang pelatih. Pelatih yang stylish. Stylish yang gayanya seperti Pep Guardiola di pinggir lapangan yang ngamuk-ngamuk ya. Yes. Ngamuk-ngamuk, berekspresi, sangat ekspresif. Tapi juga sukses menjadi pemain. Ya. Kita udah kedatangan Coach Neil Maizar. Ini. Halo ayah mertua. Waduh. Kacau. Ini coach kacau coach. Iya kan katanya minta izin. Tadi saya dengar press conference-nya. Coach, pertama kali aku bilang kita mengundang Neil Maizar. Wah, ini fitnah nih coach. Iya. Kalau ini fitnah nih. Barang ini enggak? Barang Rania Al-Katiri enggak katanya gitu. Wah, fitnah nih. Kalau ini fitnah nih. Ini coach. Kalau Tapi harus izin dulu. Harus izin dulu ya coach. Iya kan, ini kan langsung izin nih disaksikan oleh ratusan ribu penonton Sport 77. Iya, Jangan iya. coach, pemabuk. Astagfirullahalazim, weh. Kok jangan coach. Sumpah coach, ayo coach. Ambil Al-Quran ayo. Sumpah kita coach. Coach Neil, Siap. sehat coach. Alhamdulillah. Wes luar biasa, makin segar ya, makin Iya. muda. Iya, karena kita kan kalau mendengar Sport 77 itu, kalau sport itu kan olahraga ya. Bakinya. Bakinya ambil, weh, bakinya ambil. Ininya. Nah, ini. Masuk. Kalau mendengar Sport 77 makin muda jadinya. Iya makin muda. Wes, gokil. Gokil. Saya suka nih orang yang datang ke sini terus menjilat kita nih. Tapi saya mau tanya nih, kita mulai Coach Neil Maizar sangat terkenal sebagai seorang Padang. Ya, orang Padang, orang Minang ya. Orang Minang ya? Orang Minang kan? Iya, Minang itu Padang itu kan luas, Kotanya, ya. Kotanya. Tapi kalau orang Minang itu semua lah. Sukunya ya. Ya namanya orang yang di Sumatera Barat biasanya dipanggil orang Minang. Orang Minang ya. Nah itu wilayah mana? Saya lahirnya di daerah Payakumbuh. Jadi 3 jam dari kota Padang. Orang kampung juga saya ini. Payakumbuh, anak daerah yang sukses nih. Jadi saya lahir di situ, di kota Payakumbuh, kota kecil ya. Tapi cukup populer juga untuk di Sumatera Barat. SD, bukan SD ya, dari TK juga TK, SD, di Payakumbuh, SMP Payakumbuh. Cuma setelah tamat SMP, saya ditarik untuk masuk di pendidikan sepak bola di kota Padang. Oh di Padang, itu ceritanya. di Padang kotanya. Ya Padang kota ya. Oh jadi main bola udah dari kecil coach? Dari kecil saya, dari SD. SD udah main. Dulu namanya ada Popsi, antara SD. Ya. Porseni SD, Popsi SMP. Semua saya ikut. Jadi saya termasuk terbaik lah untuk anak-anak muda di kota Payakumbuh ya. Karena waktu muda itu saya udah main di klub. SMP itu udah main di klub. Klub dulu klub Mandala namanya, Mandala FC di daerah Habu Baru, dekat di kota itu saya main. Dan itu jadi jadi panggilan. Besok saya main di klub A, besok lagi di klub B. Tarkam itu ya? Tarkam dulu. Oh. Tapi dulu nggak punya uang. Dulu kita habis bertanding makan di rumah bos, ya selesai sudah, cukup bahagia gitu loh. Itu tahun 82 sampai 83 saya sana udah main-main. Jadi termasuk muda lah. Bahkan saya di umur 16 saya anak muda yang pertama main di antar daerah, Popdan nama dulu. Jadi ada bukan olahraga daerah
antara Payakumbuh, Padang, Bukit Tinggi Ya, itu. yang provinsi itu Ya ya. provinsi itu. Porda dulu namanya kan. Saya main situ. Karena di atas saya itu usia tinggi-tinggi. Ada yang sudah punya keluarga, ada yang sudah tamat SMA. Karena bebas dulu. Waktu Porda tahun 85 itu, pertama di Sumatera Barat, itu masih bebas umurnya. Dan saya main inti di situ. Disitulah saya diambil, mungkin yang mengambil saya itu untuk masuk ke diklat sepak bola Padang itu Pak Embar Labus namanya. Oh Pak Emra. Ya, dia Tahu. tuh. Tahu. Itu pelatih Persib di AFC Cup. Ya, dia instruktur ya. Iya, tahu. Dia yang Tahu juga. Ya itu. Jadi itu masih ingat ya, historinya gitu. Oh Pak Emra yang ambil coach Pak Neil. Embar yang ngambil saya, terus dia datang ke hotel, dia bicara sama manajemen. Saya masih muda, usia 15 atau berapa itu? 15 lah berarti ya. Nah, saya kan 70 lahir. Diambil, terus datang ke hotel, bicara sama manajemen. Pak, saya ambil Neil Mezar, besok langsung datang ke sini. Malam itu saya pulang kampung. Ke Payakumbuh. Iya, izin orang tua. Izin orang tua, saya diambil di Padang. Air mata. Mama saya nangis. Karena kalau masuk di klub itu luar biasa. Tidak sembarang orang ya. Iya kan dibiayai. Dari ujung kaki sama ujung rambut. Gak free lah. Dikasih gaji per bulan. Sekolah kita ditanggung, ditaruh di sekolah tempat yang bagus. Jadi SMA 1 Padang kan cukup bagus itu. Ya. Negeri lagi. Negeri lagi. Kita masuk nggak pakai apa-apa langsung masuk karena kan udah direkomendasi di Mendikbud kan. Di Pedanka. Masuk dibiayai semua tuh. Baju saya, baju sekolah, pas sekolah semua dibiayai oleh diklat. Dikasih uang saku tiap bulan. Dan itu mimpi anak muda pemain-pemain sepak bola yang ada di Sumatera Barat. Karena yang masuk diklat bukan hanya dari Sumatera Barat, ada yang dari Bali, ada dari Malang, ada dari Medan. Semua pemain terbaik di daerah waktu itu diklatnya pusatnya di Padang salah satunya. Ada yang di Papua dulu, ada yang di Ambon, ada yang di Salatiga, ada Ragunan. Jadi Diklat ini tujuannya apa coach? Untuk membentuk klub baru di Sumatera Barat atau apa? bukan diklat ini kan yang punya kan pendidikan apa? Pedanka dulu namanya. Oh, Ya. pendidikan dan kebudayaan. Ya dia anak diklat itu ada di Medan waktu nggak salah. Di Medan, Padang, Salatiga, terus ada lupa saya. Dan tiap tahun dia ada turnamen. Oh. Jadi nanti pemain diklat yang terbaik itu di turnamen ditarik ke Ragunan. Jadi Ragunan waktu itu sumber daya pemainnya itu dari diklat yang ada di Indonesia. Baru nanti klub yang terserah tuh mau lirik, mau enggak ambil ke klub-klub. Zaman saya itu kan yang di diklat Ragunan itu yang ada kan kalau Ibrahim Lesalu dari Ambon, ya Sudirman dari Pekanbaru, banyak dulu ada si apa nama Lembang Kerangin, ada Toyo Haryono. Ya, jadi banyak dulu waktu yang di Ragunan sih. Yang kenal saya itu. Karena setelah saya setahun di klub Padang, saya sempat di Ragunan setahun. Oh coach dari diklat ke Ragunan juga? Iya, karena itu di talent scouting ya. Diambil pemain terbaik di dekat ditaruh di Ragunan. Berarti coach dianggap di usia segitu Iya, bertalenta. dikatanya bertalenta sih. Oh, iya. Itu udah masuk 17-an, 18. Saya di Ragunan setelah tamat kelas 1. Kelas 2 saya Ragunan. Wah, itu baru 16, 17 itu ya. Iya, karena kan di Ragunan kan orang-orang terbaik semua. Iya. Saya satu lokal itu. Teman-teman mungkin tahu juga tuh. Saya satu lokal sama Susi Susanti, Ardi, Yayu Basuki, ya. Pemainnya di bulu tangkis, ada Lili Tampi juga. Yang di tenis kan ada Yayu Basuki. Jadi semua yang terbaik itu satu lokal itu. Kalau saya kan ada Ferry Sandria, ada Toyo Haryono, ya. Ada Ibrahim Lesalu, ada Remalan Perangin, banyak lagi. Ada Trio Sumanto kalau saya. Oh Malam Perangin Angin juga diklat Ragunan coach? Ragunan dulu. Berarti itu Tapi ini. dia kan dari Medan. Medan, Medan iya. Ferry Sandria kan dari Medan juga. Diambil untuk sini. Berarti Ragunan itu kayak pusat terakhirnya lah ya. Iya. Dari diklat yang Jadi bagus di diklat itu. pemain-pemain terbaik yang ada di diklat yang ada di Diklat Indonesia diambil ditaruh di Ragunan. itulah mewakili pelajar-pelajar di tingkat internasional. Dulunya. Oh, Ya, oke. gitu. Kayak sekarang kita kenal kayak Danone Cup. Itu Ya. kan diambil dari diklat-diklat itu, dari SSB itu ya. Kalau Danon sih usia 13. Iya, maksudnya seperti itu kan.
Berarti coach sekolah SMA-nya kelas 3-nya di Ragunan di Jakarta. Nah, ceritanya begini. Saya kan sebelum saya di Ragunan, ada dulu kan Indonesia ini kan ada kejuaraan usia 16 tingkat nasional. Ya, saya kaptennya Sumatera Barat. Rocky Putire kaptennya Ambon. Oh, oke. Ya, Asep Sumantri kaptennya Persib Bandung. Heriansa kaptennya Kalimantan. Kita diseleksi untuk ada tim Paralimpiade proyeksi Barcelona 92. Nah, terpilihlah saya di sana untuk masuk PSSI Garuda 2. Waktu pendidikannya itu di Cibubur. Ya, tim-tim yang Garuda 2 yang masih malam melintang itu seperti saya sama Rocky Putire, Abdul Nur Saluhu, Agung Setiabudi, itu di Komang Putra yang di Semarang. Komang Putra. Itu di Garuda 2 dulu. Nah, karena saya udah terlanjur di Ragunan, proses untuk ke Garuda butuh waktu. Nah, jadi paksa saya situ masih nunggu waktu sampai saya lebih kurang setahun di Ragunan. Setelah ada surat dari Ragunan untuk menyerahkan saya ke Garuda 2, baru saya ke Garuda 2. Tapi sekolah saya tetap di Ragunan. Nah, gitu loh. Jadi karena anak-anak tuh yang di Garuda 2, dia kan guru-gurunya itu kan dari Ragunan semua. Dia kan dulu sekolahnya apa namanya itu homeschooling ya. Iya. Jadi kita latihan di Cibubur, di Pusdika itu. Pusdika Cibubur itu yang di depan sekarang tempat APP apa nama? Plaza Junction itu. Ya, di situ kan. Nah, di situ kita. Jadi kita habis latihan di Pusdika Cibubur, habis latihan kita makan, sarapan, kita sekolah, pindah gedung aja sebelah sekolah kita. Gurunya datang. Sampai lulus berarti Ragunan dong. Sampai Ijazahnya ya, ijazahnya. Berarti Coach Nil dari pertama panggilan di Klat Padang itu karirnya cepet banget ya untuk akhirnya sampai di Ragunan tuh pesat, sangat pesat. Iya. Tidak berselang beberapa tahun, bahkan 6 bulan, setahun doang gitu kan. Setahun aja. Langsung meningkat. Jadi di habis itu pindah Garuda. Garuda itu kan pembentukan tim Paralimpiade 92, persiapan. Yang ke Barcelona ya? Barcelona itu butuh 4 tahun kita persiapan. Karena 87, 88, 89, 91, kita main 91. Buset. Jadi kereta dibentuk 4 tahun di sana. TC gitu ya? TC. Jadi tahun pertama kita dasar itu sama Pak Sulekan, Pak Slamet Pramuji, Pak Halilintar dulu. Nah, setelah dasar itu baru kita dimasukkan dulu di pendidikan Cimahi, Sapra, setiap bulan. Seperti tentara, seperti apa tentara berlatih, kita berlatih juga. Mental gitu di situ. Itu fotonya ada, nanti saya lihatnya fotonya. Gimana Rocky Putri dia protes begitu. Oh, Rocky di situ juga. Rocky sama Garuda Rocky. Garuda 2. Kan kita sama-sama. Dia dari Ambon, saya di Padang. Ambon tuh hanya 2. Abdul Nurul Saluhu sama Rocky Putri. Kalau Nurul di Tulehu, kalau Rocky di Ambonnya? Di kota Merah apa? Di dekat Batu Merah? Batu Merah. Rocky itu waktu muda udah bandel gitu Coach? Lumayan aja. Wah, kakak Rocky dibilang belum bandel nih. Iya kan dia udah pernah mampir ke sini. Ya lumayan tuh. Lumayan bandelnya. Jadi sama saya tuh. Berantem aja. Berantem di lapangan. Oke, kalau kamu gol, kita Fanta ya. Dulu kan Fanta namanya. Kalau gol dia beliin saya Fanta. Kalau enggak, saya beliin dia Fanta. Iya sampai sekarang sih. Kemarin saya di Bandung ketemu sama dia, saya panggil. Ki mana Ki? Saya panggil dia Ambon. Nyong kemana Nyong? Sini ini. Dia panggil saya Jo. Jo sini Jo bilang. Kumpul kita. Kita diskusi, kita ngobrol. Lama tuh. Jadi teman-teman baik-baik semua. Karena kita 4 tahun tidur satu mes gitu. Ya. Jadi akrab ya? Akrab sekali, nggak bisa. Apalagi di zaman-zaman remaja gitu kan? Remaja. Gitu. Bahaya, nggak kemana-mana. Hantu di Cibubur banyak. Tahun 87, wah, sekarang kan sudah bagus. Sudah terbuka semua. Oh hebat. Itu PSSI Garuda 2 berarti? PSSI Garuda 2. Garuda 1 senior berarti ya? Maksudnya. Garuda 1 itunya kayak seperti kakak kita, Marzuki Nyaman, Patar Tambunan, Ansari Rangkuti, Anjar Mulyono, ya. Itu Garuda 1 yang menjadi pemain hebat waktu dia final di Kings Cup Bangkok 85. Itu Barbatana pelatih dari Brazil. Nah, berdasarkan itu setelah mereka selesai, baru dibikin Garuda 2. Dan kita pernah reuni sana.
Nah itu zaman-zamannya Pak Edi Sofyan pelatih lokalnya kalau salah. Nah tapi setelah di situ 4 tahun itu udah mulai ada lirikan-lirikan klub yang apa memang dari awal udah dikontrak tuh sama Padang untuk kamu apapun yang terjadi balik main di sini gitu-gitu. Udah ada komunikasi sih, tapi kan semuanya harus izin dari manajemen. Karena waktu kita udah selesai di Paralimpiade itu kan kita free semua. Tapi anak-anak itu yang di PC Garuda 2 tuh semuanya di Arseto Solo. Oh. Udah sign kontrak karena kan miliknya Pak Sigit. Kan ketua pimpin project officialnya kan Pak Sigit anak Soeharto. Yang wakilnya Pak Ismet. Jadi memang kita memang menjadi tim yang sangat-sangat luar biasa itu di klub. Kita latihan aja ke Eropa itu tahun 90 1,5 bulan di Czechoslovakia. 13 pertandingan selama 1,5 bulan di Eropa. Itu terdaftar di divisi gitu ya? Iya. Apa cuma persahabatan? Persahabatan. Ya kita coba ya ada Liga 3, Liga 1. Liga 1-nya seperti Olomouc, Dukla Praha. Kita tidur di sana dalam ada ngedingin, ada cuaca yang bagus. Tapi karena pelatihnya itu di high level ya, karena Yusuf Mustafus pemain terbaik Piala Eropa 63, lupa ya. Itu pemain terbaik di Eropa. Dan dia sangat dihargai di Czechoslovakia itu. Dulu belum bisa. 90 masih masih Czechoslovakia. Dia pisah nggak tahu saya 91 atau 92 itu. Ceko sama Slovakia. Sekarang bisa Ceko sama Slovakia. Jadi tahun 91 kita udah ke Eropa untuk uji cobanya. Itu sangat luar biasa untuk experience pemain anak-anak muda seperti kita gitu. Itu coach yang diambil oleh klub Ceko itu di tahun itu berarti? Gini ceritanya. Setelah kita 1,5 bulan di Czechoslovakia uji coba, kita dianggap bertalenta. Saya, Rocky Putirai, Agus Yono sama Heriansa dianggap bertalenta. Diambil oleh PSSI, dikirim lagi ke Eropa. 6 bulan. Oh setelah sudah balik? Sudah balik. Baru 2 minggu dipanggil kali sama Pak Ismet Tahir di rumahnya di Cilandak. Saya tahu, masih ingat Pak Ismet Tahir. Kita nggak tahu pas di sana. Kamu mau lagi balik ke Eropa katanya. Kita ragu-ragu, ya Pak ini bercanda nih Bapak nih kan. Karena baru pulang 2 minggu. Ya kamu nanti bulan Agustus ke Eropa. Nanti kamu berarti 2 di Dukla Praha. 2 di Sparta Praha. Dan kamu main di Liga 2. Di divisi Liga 2. Tapi kamu latih di Liga 1. Kita berangkat 4 orang. Bagi bisa tuh? Bisa tim ya? Iya bisa tim, tapi satu apartemen aja. Kita satu tempat tidur. Dua saya kamar sama Rocky Putirai, sama Heriansa, Agus Yono sama Rocky Putirai. Jadi 6 bulan kita mandiri. Kita makan sendiri. Masih muda lagi. Kita berangkat sendiri. Kita naik bis, kita naik metro, kereta api bawah tanah itu kan. Kita datang, wah individual. Di situ terasa kalau kita menjadi pemain yang luar biasa kita harus kayak gitu. Disiplin ya? Harus. Dan kita berkorban segala-galanya. Coba Anda bayangkan kita masih muda, usia 20. Masak sendiri. Oke adalah habis. Kalau Liga 1 kayak Sparta Praha sama Dukla Praha itu kan punya restoran dulu. Kalau kita habis latihan itu ada restoran ya kita bisa minum. Karena kita dianggap pemain mereka. Tapi kalau udah nyampe di apartemen kita masak sendiri. Nggak bisa. Lagian juga tidak cocok dengan makanan sana. Iya, kita bawa Indomie, ya 4 karton atau berapa. Kan selalu. Udah dari dulu Mas berarti. Indomie sama cabai itu apa namanya. Jadi itu nikmat. Habis itu aja. Karena rantau ya, lihat salju turun makan Indomie. Karena pengalaman waktu pertama ke Eropa itu waktu Garuda 2 yang 1,5 bulan itu pengalaman. Kita nggak bawa apa-apa. Kan makan pagi kan roti sama mentega ada itu aja sarapan. Makan nasi nggak kuat. Lambung Padang berontak. Makanan yang iya. penuh. Iya ada rendang itu. Rendang daging gulai-gulai kan. Jadi itu ceritanya. Jadi itu sangat luar biasa buat kita ya anak muda. Terus kemarin ada teman-teman bicara apa kelebihan dari tim nasional sekarang saya bilang pemain nasional sekarang ada beberapa anak muda yang sudah
main di luar negeri. Ketika main di luar negeri dan dia main ke Indonesia, cara berpikirnya berubah. Cara mindsetnya berubah. Terutama PD dia. Kepercayaan diri dia untuk main bola tuh udah enak. Karena udah sering melawan bule-bule yang gitu. bule-bule hebat. Itu keuntungannya. Jadi itu sebabnya ketika Witan datang, Eki main, si Asnawi main. Enak dia lihat. Bukan seperti dia main waktu 2-3 tahun lalu waktu di Makassar kan. Beda. Anda juga bisa begitu. Atau bilang gitu. Itu saya bilang. Jadi kalau Indonesia ingin hebat, ambil anak-anak muda ini yang umur 18, 19, kirim ke Eropa. Tuh dia hidup sana. 5 tahun kayak. Iya. Ya 2 tahun cukup lah. Apalagi 5 tahun. Itu yang dilakukan Jepang 4-10 tahun yang lalu. Dia kirim ke Brazil, dia kirim ke sini. Oh, iya. Nah di sana itu sign kontrak berarti di Dukla sama Slavia itu? Tidak, cuma kita dapat gaji tiap bulan. Oh trial berarti jatuhnya. Trial aja. Kita kan didaftar di Liga 2. Cuma kalau Liga 1 kan numpang latihan aja. Iya. Okay. Kan waktu itu kan Cekoslovakia lagi pulang dari Piala Dunia itu. Iya. Ada Jan Steskal, skipernya, ada Julius Bilik, Mikel Bilik, Thomas Korafi, kan latihan sama kita. Saya sama saya. Ada foto nanti liatin. Ya. Jadi memang menarik. Sekarang kita bingung juga kenapa bisa sampai ke sana kan. Tapi kalau dipikir-pikir, kita diperlakukan oleh federasi ketika itu, sebenarnya kita memang itu yang kita butuhkan sebenarnya. Ketika ada anak muda yang punya potensi, itu diambil dan dikirim ke suatu tempat yang punya sepak bola yang lebih high level, mereka pasti berubah. Minimal cara berpikir dia. Cara berpikir kepercayaan diri sih itu paling penting. Karena kita lawan Thailand aja kan takut kan. Iya minder. Tapi kalau udah sering lawan Jepang, masa iya lawan Thailand gak berani pegang bola. Beda. Kalau mereka gak pernah keluar negeri, lawan Thailand mungkin dia. Tapi kalau dia, Witan kemarin ke luar negeri, ke Eropa. Di daerah Slovakia kalau gak salah saya. Ya. Mau dia main dengan orang yang sudah sepak bola kompetisinya berjalan dengan bagus kok. Tidak teratur, tiap time schedule-nya jelas. Oke. Hidupnya, kalau Eropa itu kan dia nggak kayak kita, ada mes-mes gitu nggak ada. Dia pulang dari ke rumah, apartemen, dia datang mobil sendiri masuk tag. Cuma kan di ruang gantinya kan sudah ada. Kalau Mamat gitu, ada locker room-nya, sepatunya sudah ada, bolanya sudah ada. Udah disiapin semua ya? Semua. Tinggal dia kan pakai jas itu, pakai sweater apa semua, dia rapi-rapi, mobil berakhir, dia datang rapi, keluar rapi. Itu di sana coach di Ceko, Coach Neil, Agus Yuwono, Rocky Putri itu dapat menit main gak coach di sana? Di kompetisi? Liga 2 dapat. Dapat menit main. Terdaftar dong. Kompetisi berarti itu. Kompetisi Liga 2 tapi. Iya dapat. Iya Liga 2 tapi Ceko coach. Nanti lihat di Benesov, saya di Benesov Liga 2. Si Rocky di Montaza bisa di share di Google. Yeah. Saya gak tahu udah Liga 1 atau Liga 2 saya gak tahu. Atau masih Liga 2. Artinya coach bukan pemain cadangan yang main 5 menit terakhir. Bukan, didaftarkan. Didaftarkan ya kita main. Ada juga main, ada enggak. Kan tergantung kompetensi kita. Iya, artinya kalau didaftarkan di Liga ya jatuhnya jadi pemain ya. Selama satu musim itu kan. Satu musim itu. Ya kalau menurut dia kita punya kompetensi pasti inti dong. Iya. Cuma kan ada ya kita dimainin ada enggak. Ya enggak itu. Dia kan juga tahu kompetensi kita seperti apa. Seperti saya center back. Karena mungkin center back terlalu tinggi-tinggi di Eropa, saya sering duduk di back kanan. Ya, itu contohnya. Nah itu setelah 1 tahun di situ, kenapa alasannya tidak memperpanjang masa berlalang buana di Eropa? Kita kan trial aja. Kita kan dipinjamkan namanya. Berarti tidak ada niat untuk mencari ini lain gitu? Sebenarnya kalau ada peluang, bagus tinggal di Eropa. Karena untuk maju itu lebih bagus. Karena kehidupan dia itu memang kehidupan profesional. Oke. Anda bisa lihat ketika dia datang ke lapangan. Dia time schedule-nya jelas, dia latihan jam 7 pagi. Tapi jarang jam 7 pagi dia kalau di Eropa itu saya tuh jam 10-an datang. Karena kan cuacanya dia jam 10, jam 9 udah datang. Tukar di kamar dengan ruang ganti bla 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 bla. Udah nyampe di lapangan stadion. Pulang rapi-rapi pulang lagi. Artinya di otaknya itu memang dia manajemen waktu, time schedule-nya jelas. Yang itu yang membuat dia
orang-orang di Eropa itu lebih maju cara berpikirnya dan seperti sepak bola. Karena dia kecil udah dilatih. Usia 12, seperti saya kemarin saya waktu ambil BWFA di Jerman. Saya ke Leverkusen itu. Bayer Leverkusen itu usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 sampai usia 19 tahun ada timnya. Itu namanya Youth Development Academy. Jadi Bayer Leverkusen yang main di Bundesliga sekarang nih di Liga di Jerman itu. Dia harus punya Youth Development Academy. Harus punya tim binaan pemain-pemain usia muda. Kalau nggak boleh ikut kompetisi. Jadi tim yang kalau teman-teman lihat di Liga ada Bayern Munchen ya, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. Ya, semua itu punya tim Youth Development Academy. Coba bayangin. Ada tim dia. Yang pasti itu yang saya datang ke yang langsung itu, Bayer Leverkusen saya datang. Ada tim usia 8 tahun sampai usia 19 tahun. Dan itu di scouting itu. Dari daerah-daerah yang ada di sekitar Jerman itu diambil. Tim scoutingnya ada. Contohnya nih Persija ini. Tim scouting dia ada di Bandung, ada di Semarang, ada di Solo, ada di Surabaya. Jalan dia. Dicari pemain usia 8 tahun, 19 tahun, 10 tahun, datang, masuk di camp, sign kontrak, masuk, jadi hak mereka. Secara bisnis juga bagus. Iyalah, kalau mereka sudah dapat di sign kontrak itu, mereka jadi hak miliknya Bayer Leverkusen. Setelah umur Anda 18 tahun, kalau Anda dijual, milik dia dong. Oh iya. Tapi kalau nggak dijual, begini, ada pemain itu setiap mereka setelah umur 18 tahun jelas. Dia mau ke senior atau enggak. Kalau senior pasti dia kontrak. Kalau enggak dia main di Liga 2, di Liga 1, di Liga 3, di Liga 4. Jelas. Jadi memang prosedurnya semuanya bagus. Dari Ceko sendiri coach pulang ke Padang berarti? Enggak. Kan 4 pemain aja. Iya. Okay. Kembali ke tim Praolimpiade kan udah dibentuk. Oh masih ada itu ya? Iya dong. Jadi kan kita dikirim itu kan tahun 90. Oh sampai Olimpiade 91. Olimpiade 91. Jadi saya dikirim sama teman-teman itu dalam rangka persiapan Praolimpiade Barcelona 92. 4 pemain yang dikirim ke Eropa itulah menjadi pemain inti di Praolimpiade. Rocky 91 sempat SEA Games dulu. Iya, bukan. Kita Praolimpiade dulu. Olimpiade itu Juni. Oh ya praknya ya. Praolimpiade Juni. Kita lawan Cina Taipei, lawan Jepang, lawan Hong Kong. Kita nomor 2 loh gak salah. Yang nomor 1 itu Jepang. Lolos dia putaran selanjutnya. Kita Jepang sini kalah 2-1, sana kita kalah 2-1 juga. Tapi kita menang lawan Taiwan, kita menang lawan Cina Taipei. Di sana juga kita menang lawan Hong Kong. Draw lawan Cina Taipei, 2 home away kan. Kan 3-4 tim. Indonesia, Jepang, Hong Kong, Cina Taipei. Nah setelah itu Juni, karena persiapan Polosin untuk Piala SEA Games 91 di Manila, dan manajernya Pak Ika Manila, Rocky, Widodo, Aji, kalau nggak salah saya, mereka ditarik di tim SEA Games. Dan itu yang dapat medali emas di Manila. Itu medali emas terakhir kita coach di internasional. 91 ya, kita 97 ya. Iya. Nah berarti setelah pembubaran tim Praolimpiade ini semua pemain mencar berarti. Mencar. Tidak kembali ke Ragunan lagi ya itu ya? Dia bukan Ragunan, dia di Garuda nama. Dia di Cibubur. Iya. Tim yang diklat tadi itu udah selesai dari situ semua. Ya, karena kontrak mereka tuh abas Paralimpiade aja. Nah, tapi mereka itu bukan dikembalikan, mereka tuh ditampung semuanya di Arseto Solo. Oh, pantesan ada Agung Setiabudi, ada Agung Rocky. Setiabudi, Rocky Putire, Komang, Zulkarnain Jamil, Saipudin, Heriansa, kan Agung Basuki. Coach tidak di situ? Saya udah send kontrak di situ. Oke. Cuma karena Semen Padang minta saya kembali ke Padang, saya harus minta izin ke Pak Ismet Detahir. Tapi melalui manajemen Semen Padang. Saya bilang sama Pak saya mau ke Padang. Gimana? Ya Pak, manajemennya. Nggak tahu komunikasi apa mereka. Karena Pak Ismet kan orang Padang juga. Ya. Nah, baru saya kembali ke Padang 91. Teman-teman ke Arseto Solo. Ketika saya di Liga dulu Galtama namanya, ya.
Saya Semen Padang sama Harsito Solo, teman-teman aja semua. Karena ada Heriansa, ada Rocky, ada Zulkarnain kan, ada Gus Yono enggak. Kan digabung tuh sama Sudirman di sana, sama Anar Sulkoto, kan gitu. Tahun 92, 93 itu. Nah, cuma saya aja yang mencari ke Padang sendirian. Nah, jadi kembali ke Padang, 91 Desember 92 udah main. Kontraknya 92. Itu yang langsung juara berarti? Iya. Main langsung juara coach? 92 kita persiapan. Oke. Liga 2 itu kan 92. Saya di bulan Maret udah main Liga tuh. Kebetulan Haji Suarman pelatihnya saya itu panggil saya waktu itu. Kamu kaptennya katanya. Aduh, aku Daman. Kamu masih muda, saya masih muda. Udah kamu percaya, saya tunjuk kamu kapten. Kapten saya waktu itu. Insya Allah, alhamdulillah kita menang di penyisian, di Padang kan. Di Sawal Medan Jaya, lawan Aceh. Kita satu grup tuh, Aceh Putra. Kita menang di grup, finalnya di Surabaya. Dan itu juara? Juara, karena kita lawan Arema Malang. Arema Malang kita final di Gelora Bung Karno, Gelora 10 November ya. Surabaya ya. 10 November. Kita di final kita menang, itu gol 1-1 gol Devi Adji. Sekarang dia pelatih Semen Padang Liga 2. Coach kaptennya? Saya kaptennya insya Allah. Kok karirnya manis banget ya? Iya, tidak ada halangan gitu coach. Ya. Maksudnya ketika di timnas juga oke ya, Garuda 2 tadi oke. Ketika pulang pertama kali langsung juara. Iya. Sholat apa coach? Maksudnya kunciannya sholat tahajud kah? Bukan, sebenarnya memang saya itu saya tidak pernah meninggalkan sholat dari SMP. Nah, Mat. SMP teman-teman tahu lah semua. Kalau dia melihat Kutnil Maizar atau Nil Maizar sekarang tuh dia lihat sholatnya. Karena ketika saya main di antar klub dulu waktu SMP kan, ya, ketika orang mau berazan saya tinggalin, saya nggak mau main, saya sholat dulu. Saya sholat dulu, orang udah main baru saya masuk. Pasti mereka tahu. Coach di sini kadang asar. Saya tahu loh. Datang kadang ini bintang tamu kedua ditabrak maghrib kita loh kadang. Karena ada pesan dari orang tua. Orang tua saya kan Buya juga. Iya. Dia bilang begini, Nil, waang kalau dake ya Allah kan dake ya waang. Iya, saya artikan itu. Ya. Apa? Allah. Kamu kalau dekat dengan dekat Tuhan, sama Allah. Tuhan akan dekat dengan Allah. Jarang. Saya kadang-kadang saya cabut sekolah tuh. Sekolah dulu kan SMP siang itu. Asar itu kan jam-jam 4. Kita pulang jam 5 kan. Ya. Saya izinnya, Pak, mana? Saya sholat, Pak. Di depan ada musola di Pekumbu tuh, Ansarullah. Kalau dia marah, saya sholat, Pak. Saya bilang, sholat di situ enggak? Saya di masjid, Bang. Berani aja. Orang niat baik. Kan? Iya, betul. Yang penting kan tetap disiplin. Itu salah satu kuncinya juga. Karena ketika kita mendekatkan diri ke Allah, insya Allah kita akan diberi keberkahan. Iya. Tapi banyak orang yang bilang karena Nil Maizar memulai semuanya terlalu cepat, memulai semuanya dengan penuh tanpa rintangan, maka pensiunnya juga dibilang cepat sebagai pemain bola. Kan pemain bola bisa sampai 35, 37 lah. Jadi hikmahnya ada juga. Memang saya terlalu cepat karena dulu cedera dulu. Waktu Semen Padang saya cedera dulu. Lutut ya. Jadi setelah cedera gak main maksimal lagi. Umur 30 tahun 2000 udah stop semua kegiatan. Setelah PSP Padang kan. Tapi di situ juga karir saya sebagai pelatih saya mulai seperti saya pemain bola. Langsung itu ya? Langsung. Tidak ada rehatnya ya? Tidak ada rehat. Saya menjadi pelatih mulai itu saya ambil D lisensi tahun 2000. Tahun 2000. Lisensi C tahun 2001. Itu masih Pak Bambang Dudiansa sama Pak Ember Rabu sama Pak John Arwadi dulu. Gitu. Nah di situ saya mulai karir itu jadi melatih klub di Padang namanya Makudum dulu. Itu mulai itu sama yang teman saya Zulkifli namanya, dia panggil saya. Situ saya mulai karir pelan-pelan jadi pelatih klub. Main ke kampung 3 jam di kota Padang. Saya tinggal di Padang nih, main ke Pekumbu, main ke Painan, main ke Pasaman, main ke Batu Sangkar. Pasaman Barat apa Timur nih? Saya kenal banyak orang. Pasaman Barat ada Pasaman Timur. Oh iya. Ya, betul 2 Pasaman Barat. Iya. Main jauh main. Enggak. Pergi kalau main di Padang Mamat kan itu 4 jam itu. Iya. Ya. Perginya jam 10 atau pagi jam 9. Sampai sana siang istirahat. Balik lagi.
Anda bayangkan perjuangan untuk jangan pelatih itu gak mudah. Nah itu karir pelatih lagi kan? Iya. Nah, Coach waktu dulu ngelatih udah keren gini Coach. Kan Coach? Maksudnya? Ya boleh aja. Coach tuh salah satu nih ya di antara pelatih-pelatih Indonesia yang stylish maksudnya. Yang stylish Coach Neil di list teratas tuh kalau di Indonesia. Lihat setelan keren, keren. Guardiola banget sih maksudnya. Iya boleh lah. Itu dari mana Coach itunya? Nggak sebenarnya referensi begini, Coach keren gini. Bukan referensi sih. Saya tuh ingin rapi aja, ingin menampilkan sesuatu yang saya anggap baik. Saya bukan dilihat siapa dulu. Dulu saya anggap kan teman-teman pelatih itu dulu pakai jaket, pakai rompi olahraga biasa, celana pendek apa, pakai. Terus saya bilang sama hati saya ingin tampil rapi aja, karena saya lihat orang pakai kemeja putih, pakai jeans itu kayaknya enak dipandang gitu. Saya pakai asik aja, saya set sendiri celananya seperti apa, baju seperti apa, karena saya cari baju-baju yang pas dengan saya kan. Akhirnya saya cari sweater yang bagus, saya kombinasikan. Kan kalau kita rapi orang senang, ya itu aja. Akhirnya saya lihat, saya juga kemarin lihat Pep seperti apa dia pakai baju. Akhirnya gitu, saya lihat lagi. Akhirnya emang gitu, orang-orang pelatih-pelatih sekarang harus menghargai diri sendiri sebagai seorang pelatih. Kan kita ini entertain, kita akan menjual diri juga. Ya kalau kita rapi kan semua orang senang. Kalau kita lihat Pep di luar di dalam lapangan seperti apa dia berpakaian, dia pakai sweater seperti apa, baju seperti apa, kemeja seperti apa. Beda dengan Jurgen Klopp kan yang punya style sendiri. Ya, pelatih Arsenal kemarin pakai rapi juga, celana dia rapi semuanya. Jadi kalau menurut saya kita harus rapi, karena kita seorang entertain, head coach tuh atau coach itu seorang pelatih yang memberikan instruksi dan selalu disorot ya. Dan selalu disorot, karena menarik buat mereka. Karena kan kita akan mempelajari bagaimana pemain itu bermain selama 90 menit non-stop. Kecuali babak pertama 45, babak kedua 45 atau major time. Gak mati. Kan stylenya beda-beda. Ada yang berdiri, ada yang cuma duduk, ada yang ada. Saya gak bisa. Saya kalau duduk, bisa diam ya? Duduk sebentar aja, gak mau berdiri aja gak tahu. Itulah. Tiba-tiba kalau peluangnya harusnya gol, tiba-tiba bereaksi itu pukul-pukul tanah. Ya, otomatis gitu. Itu otomatis ya, karena menikmati permainan anak-anak asuhnya ya. Karena kita harus mempelajari ketika bola itu sama lawan, apa yang dilakukan pemain kita dalam pertahanan kita. Kita lihat dong, kalau bolanya misalnya kita melawan Makassar ya, pemain kita lakukan apa ada bertahanan dia. Kompak defense seperti apa, pressure seperti apa, satu lawan satu. Siapa yang ketinggalan? Siapa penjagaannya yang gak ada? Kita lihat dong. Ya. Nah, saya cuma mengingatkan aja ketika seorang, misalnya Dewa nih, seorang Dias Angga Putra dalam penjagaan lawan dia kehilangan penjagaan, ingatan dong. Dias, hati-hati kan gitu. Siapa yang ingatin lagi? Iya, tugas pelatih itu ya. Iya, sambil mengingatkan teman-teman sebagai kapten, ingatin juga. Mengingatkan aja, bukan kita memarahi enggak. Mengingatkan kan boleh. Suruh cover posisi gitu-gitu ya. Karena bukan kelemahan sih. Pemain kita itu pinter-pinter. Dia tahu taktikal, bagaimana cara menjaga lawan. Satu lawan satu jaga. Cuma kita sering kehilangan penjagaan itu aja. Kenapa orang bisa cetak gol di depan gawang? Padahal ada penjagaan kan? Karena kehilangan penjagaan, tidak fokus. Konsentrasi. Itu dia. Itu disiplin juga kan? Karena kedisiplinan kan? Masuk. Iya. Masuk tuh. Karena kalau dalam penjagaan itu kan, kalau kita sebagai pemain center back, kan kita jaga kan striker lawan. Iya. Pasti itu, gak mungkin kita menjaga gelandang lawan. Iya. Nah, fokusnya itu yang penting. Ketika kehilangan fokus, kehilangan penjagaan, itu yang membuat sepak bola itu menjadi berubah. Terciptanya gol. Ya. Habis itu kita bikin blunder, kita handsball di dalam pita penalti, kita tackle orang tidak pas, dapat kartu kuning, karena nggak fokus. Fokus berarti. Fokus, itu di karir kepelatihan coach juga lumayan cepat ya, langsung bisa naik ke Semen Padang asisten Arcan Yuri saat itu. Ya, tapi itu kan endingnya teman-teman kan ngelihat saya kan 5 tahun jadi asisten pelatih, 5 tahun saja jadi asisten pelatih Semen Padang. 2004, 5, 6, 7, 8. 2009 baru ketika saya Arcan Yuriza nggak di Semen Padang lagi, saya baru diangkat jadi head coach-nya Semen Padang. Tahun 2009 nggak usah, 9-10 pas saya. Pengalaman saya jadi asisten pelatih itu yang membuat saya menjadi pelatih
kepala di Semen Padang. Mungkin kepercayaan ya daripada dulu Pak Toto yang memberikan kepercayaan sama saya. Toto Sudibyo, almarhum. Al-Fatihah beliau ya. Beliau sangat care dengan sepak bola dan beliau sangat intens gitu sama Pak Asdian di Semen Padang. Nah, ketika saya diserahkan sebagai pelatih head coach-nya Semen Padang, itu Liga Super namanya. Indonesia Super League. Indonesia Super. Saya bismillah aja. Karena saya waktu itu udah punya AFC saya. Pro ya? Bukan belum. AFC, belum ya? AFC. Itu udah tertinggi di Indonesia waktu itu. Saya coba. Tuh dapat pelatih juga kayaknya gampang banget coach. Iya. Ya, tapi kan ada 5 tahun tadi. 5. Ini berjalan. Tak. Iya. Iya itu berjalan. Sambil ambil lisensi itu kan. Itu bismillah aja. Karena kalau, tapi ya pasti begini teman-teman. Apa yang Anda tanam. Itu yang dituai. Itu semua yang tuai. Tidak akan lulus jauh sepak bola gitu. Ketika Anda menjadi seorang pelatih kepala. Pasti Anda ada perjalanan historinya. Seperti Anda sekarang menjadi podcast ini. Sebagai Mamat, sebagai Ripan. Kenapa Anda di sini? Karena Anda itu yang Anda lakukan sebelumnya. Pasti itu. Oh iya, betul. Itu saya selalu bilang, saya tidak menyesal menonton Liga Indonesia dari saya kecil. Ternyata dapat pekerjaan di soal sepak bola Indonesia. Apa yang Anda lakukan, apa yang dapatkan hari ini karena telah Anda lakukan sebelumnya. Oke, iya betul. Dan ini bukan setahun 2 tahun Anda di sini. Ada beberapa tahun baru Anda di sini. Betul. Pasti sama dengan saya. Kenapa saya seorang pelatih? Saya udah melakukan berapa menjadi head coach. Menjadi head coach itu enggak mudah. Membayangkan menjadi head coach itu, kata head coach itu enak. Tapi tanggung jawabnya itu sangat luar biasa. Mengatur semuanya. Mengatur semua pemain, mengatur semua asisten pelatih, membuat program latihan yang time schedule-nya betul, kick off-nya, day per day, week per week, month per month, 1 minggu. Anda harus satu apa? Setelah Anda bikin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda pecah 1 bulan. 1 bulan Anda pecah per minggu per hari. Per hari itu day per day-nya menit lagi. Hari Senin latihan apa? Warming up-nya berapa? Main park-nya berapa? Cooling down-nya berapa menit? Ada total 1 jam 15 menit. Teratur. Ada time schedule. Ada programnya. Latihan kita latihan apa? Latihan taktikal strategi. Apa? Bertahan. Ada bentuknya, ada gambarnya, ada orangnya. Jumlahnya berapa pemain? Kunnya berapa? Gak mudah. Orang pikir melatih itu enak. Enak dilihat. Tapi aplikasinya seperti apa? Gak tidur-tidur. Dan coach belajar jadi asisten dulu itu dari beberapa asisten. Iyalah, asisten itu kan kita melayani. Asisten itu tidak boleh kita melebihi kapasitas kita sebagai asisten. Asisten itu kan membantu head coach untuk menjalankan program head coach. Membantu aja. Kalau Anda ingin jadi pelatih kepala, keluar dari situ, cari klub lain. Boleh dong. Harus semua. Kalau mau sebagai head coach, Anda harus melayani asisten dong. Namanya asisten. Betul enggak? Iya. Ada asisten pelatih yang sekarang namanya termasuk lebih canggih lah. Goalkeeper coach, physical trainer coach. Tapi mereka asisten. Asistennya cuma 1. Ya, mereka ini lah membantu. Kalau di luar kan banyak itu. Ada semua. Tapi Indonesia biasanya ada head coach, asisten pelatih, goalkeeper coach, physical trainer. Dan semua untuk menunjang program head coach. Kalau sekarang kita latihan taktikal bertahan seperti apa? Asisten harus bikin program warming up seperti apa kita inginkan. Lo bikin program. Programnya apa? Yang menuju ke Menpak. Nanti goalkeeper coach, dia lihat program kita ini. Oh kita latihan banyak bertahan ini. Ya, atau transisi dari menyerang bertahan. Goalkeeper menyesuaikan. Dan itu kita meeting kan 1 week before training. Ada tersendiri. Jadi iya dong. Kalau kita sebagai pelatih tidak punya experience, tidak punya knowledge, apa yang mau kasih pemain? Apalagi pemain asing. Pemain asing, pelatih dia apa? Kelas Eropa semua. Kita melatih apa kita? Cibir kita kalau punya ilmu kita. Oh iya sih. Betul enggak? Iya. Berarti harus semuanya by proses ya. Tapi kan di zaman Coach Neil menjadi pelatih ya. Ada menurut saya hal-hal sulit juga menghinggapi gitu. Ada cobaan lah istilahnya.
Misalnya ketika memegang timnas. Di era timnas itu terpecah gitu kan. Ya, atau susah panggil pemain. Pemain diancam. Kalau gabung ke sana gak bisa main. Diancam ya? Hah? Tahu juga diancam. Oh tahu. Emang diancam ya, Mat? Stevie Bonsapia diancam. Dia milih bergabung dengan apa. Masih main dia? Gak tahu ya, udah gak kedengaran. Dia tim nasional. Iya, dia kan yang ngamuk harus ikut. Bapaknya kan, bapaknya marahin. Pokoknya timnas panggil pergi. Gitu, ini berarti 2012 ya? Iya, era-era itulah. Itu apa sih yang coach bisa kasih tahu ke kita ya? Mungkin orang udah lupa ya tentang era-era itu. Bisa menang lawan Singapura padahal waktu itu. Sampai manggil Van Boekeling tuh. Oh ini berarti coach satu-satunya pelatih Indonesia yang ngelatih Van Boekeling. Karena pelatih lain gak mau. Gimana coach bisa ceritain dikit ya di momen-momen kayak gitu gimana? Iya jadi pas saya di Semen Padang itu kan saya dipanggil di tim nasional. Cuma saya izinkan sama manajemen. Belum ada apa-apa. Cuma waktu itu kita membentuk tim seperti apa ya. Saya punya asisten pelatih belum ada. Pelatih kepala aja dipanggil dulu ke PSSI. Dipresentasikan. Disitulah saya cari asisten pelatih fisik, pelatih goalkeeper dan semuanya. Dan ada yang menemani saya waktu itu sebagai advice taktikal itu Bang Risdianto. Dia pelatih nasional legend ya, zaman Roni Patina Sarani. Untuk tim. Tapi waktu itu yang bisa dipilih hanya pemain IPL aja. Iya. Saya juga gak ngerti kenapa ISL gak boleh. Gak taunya udah. Berarti SL kan udah tersendiri. Ya singkat cerita. Pemain tim nasional zaman saya tahun 2012 itu 90% itu IPL. Itu persiapan tim untuk Piala AFF 2012 di Malaysia. Nah, panjang tuh setahun. Kita ikut Piala Aknabah di Palestina itu 2 minggu gitu. Ya. Nanti fotonya itu pemain-pemain ada Titus Bonai, ada Samsul Arif, ada Andi Firmansa, ada Taufik, Mofu, yang Ivan Badin belum, Ivan Badin ada, Badin, ya, Jeffrey Kurniawan, ya. Kok coach ketawa? Iya maksudnya apa namanya? Mereka anak pejuang-pejuang yang sangat luar biasa, ya. Ada di kanan tuh ada Novan, ya, ada Hengkiardiles, Novan Sete. Ya. Inilah anak-anak muda yang mau berjuang untuk Indonesia. Kiper siapa ya waktu itu ya? Wahyu Tri yang di Endra Pras ya. Endra Pras. Itu. Jadi gak ada yang lain. Pilihannya terbatas. Pilihan itu, ya. Masuk Papua, Titus Bonai, Stevie, Okto Maniani, ya. Jadi memang saya pikir orang-orang inilah yang berjuang untuk bangsa dan negara ketika kita butuh orang-orang untuk berlaga di internasional. Dan akhirnya kita ikut di Piala AFF. Setelah kita banyak kan, kita uji coba lawan Vietnam, kita pernah lawan Korea Utara, kan? Kita uji coba di Manila semua, ya. Kita pergi tim-tim ini. Nah, di Piala AFF kita itu dicibirkan. Ini tim apa katanya? Pelatih mana ini katanya. Cuma saya pasang badan. Anda boleh menghina pemain. Menghina saya tapi jangan hina pemain saya. Itu saya bilang waktu itu. Kita ini ada pemain yang punya talenta saya bilang. Akhirnya semuanya kan jadi kenyataan sekarang. Farudin sampai hari ini masih di. Iya, Farudin waktu itu dipanggil. Terlama di tim. Iya. Artinya Andi masih hebat. Setelah itu dia menjadi hebat, Ifram Badim menjadi hebat, Samsul Arif. Ini coach Rashid Bakri sama M. Rahmat. Rashid Bakri sama Rahmat. Itu kan zaman itu ya. Artinya zaman-zaman itu pemain itu layak kalau masuk tim nasional. Cuma mereka dipertanyakan karena pertama kali masuk tim nasional. Karena aku juga gak punya pilihan ya. Iya, kita juga gak punya pilihan. Saya gak mau lah, tapi pesan saya janganlah, ini cukup terakhir lah. Jangan ada dualisme. Apa yang dualisme? Ya. Pusing juga ya di saat itu coach. Iyalah banyak lah. Nah, ini kecaman dari kubu yang satu kemudian merasa pemain-pemain ini berkhianat terhadap liga. Padahal ini kan yang resmi kan ternyata kan. Iya. Saat itu yang resmi yang ini. Ya kalau saya sih tidak pernah berpikir begitu. Siapapun pemain kalau terpanggil ya itu nasional. Ya. Liga saya nggak bikin apa Liga A, Liga B saya nggak bikin. Penting saya panggil pemain, saya bilang sama manajemen kalau dia mau kita. Bahkan ada pemain yang udah masuk, dia minta keluar, ya gimana? Ya, gimana? Dia mau ya ke klub ESL. Alasannya klubnya.
Saya bilang itu urusan saya, itu urusan kamu. Itu urusan manajemen aja. Jadi sebenarnya pemain yang di AFF itu pemain yang memang bisa berjuang untuk negara. BP waktu itu ya dipanggil ya? BP di akhir-akhir. BP akhirnya ikut. Saya nggak tahu proses seperti apa, tapi kita butuh BP kan. BP ikut. BP yang ikut terakhir dan dia main di AFF. AFF 2012 tuh. Itu gol Andik yang sangat ikonik tuh. Ya? Itu luar biasa tuh. Iya. Karena kita terus lompat-lompat di sana kan. Karena kita dianggap tim yang tidak bisa mengalahkan Singapura. Iya. Singapura masih kuat waktu itu. Iya. Dan itu membuat cerita tersendiri buat kita itu. Saya sebagai pelatih bangga juga karena sudah 18 tahun, 16 tahun tidak pernah mengalahkan Singapura di pertandingan internasional. Dan saat itu kita kalahkan Singapura dengan 1-0 oleh Andi Firmansyah. Andi Firmansyah tendangan. Gue mau sedikit cerita nih. Coach Neil juga mungkin belum tahu. Jadi kan di 2012 itu coach ada namanya IPL statistik. Nah yang hitung-hitung statistik di klub itu timnya gue. Mamang lu nih. Hebat ya? Enggak juga. Kemamat aja. Asal ngumpul di akhir-akhir AFF itu Coach Neil kan fullback kanannya Hengki Ardiles. Kapten Padang. Nah Hengki Ardiles cedera coach saat itu coach. Ada kabar dari Jakarta bahwa Coach Neil kesulitan mencari bek kanan. Karena di bek kanan gak ada. Nah kita tuh yang nyari-nyari Mat. Apa yang dibutuhkan Coach Neil saya tuh fullback kanan tuh kita pilihin tuh. Adalah nama Nopendi coach. Iya Nopendi ya. Itu Nopendi dari Bantul. Kayaknya pertama kali tuh masuk timnas tuh. Saat itu. Jadi Coach Neil juga sambil cari kan. Coach Neil bawa Arthur Irawan tuh dari Espanyol saat itu. Iya Espanyol. Datang ke sini coach ya. Untuk seleksi. Terus kita kasih Nopendi terus selanjutnya ada nama Valentino Telaubun yang Valentino. Akhirnya dia asis lawan Inter Milan tuh. Dia digeser ke bek kanan ya. Bek kiri dia. Bek kiri kan ada Novan Setia kan. Asis ke si Pahabol waktu Inter Milan 4-2 tuh kita. Inter Milan ya? Iya Inter Milan. Oh rame tuh. Itu kita juga bantu Coach Neil tuh. Maksudnya secara statistik ya. Ya secara apapun awal aku gak tahu ya itu data itu sampai atau enggak. Cuman akhirnya Nopendi datang tuh ke timnas. Walaupun pada akhirnya di match pertama lawan Laos Coach Neil pakai Maitimo di situ. Ya, karena mungkin gak ada lagi back gue pasang Maitimo aja deh gitu. Jadi saat itu kan naturalisasinya Maitimo, Tony Kusel sama Van Boekering gitu. Tony Kusel ya Allah sampai lupa namanya. Iya itu. Karena Novendi waktu itu cedera. Jadi banyak pemain cedera waktu lawan Malaysia itu. Seharusnya kita kalau draw, kita masuk semifinal lawan Malaysia. Iya. Karena kita lawan Singapura menang, berarti leg ketiga. Lawan Laos kita draw 1-2-2. Berarti kan 4. Iya. Sedangkan Malaysia baru nilai 1. 2 kalau salah saya. Kan dia lawan Singapura. Kalau partai terakhir draw ya. Kalau kita draw, kita masuk. Malaysia jatuh. Itu tuh Samsul Arif pun kayaknya baru pertama kali dia masuk timnas senior saat itu. Ya, banyak tuh. Samsul Arif kan pemainnya kan waktu itu kiper si Endra sama WTN. Ya di kanan si Novendi, kiri Novan ya. Di belakang kan Wiji. Wahyu Wijayanto sama Hamdi Ramdan. Ya. Hamdi Ramdan di tengah, Taufik, Firly Mofu, Bahadin. Ya. Di kanan Andi Firmansyah, di kiri Oktomaniani. Depan si BP sama si Bahadin. Jadi itu tim tuh cukup bagus. Kita ngalahkan Singapura. Cukup punya nama-nama besar juga. Cukup. Iya. Itu. Jadi tidak memalukan, cuma sayang kita kalah sama Malaysia 2-0. Itu Malaysia sebenarnya dari tertekan ya. Cuma memang itu sepak bola. Nggak jadi kita masuk semifinal, kita pulang dan kita gagal untuk masuk ke semifinal. Tapi kok cukup bangga ya dengan perjuangannya saat itu. Oh saya dengan segala kerendahan hati saya bilang ini tim ini luar biasa perjuangan ya. Iya. Kita yang tidak dianggap macam-macam sama orang, bahkan kita mau berangkat aja uangnya tidak ada, itu. Bahkan ada beberapa yang harus berantem dengan klubnya. Ya klubnya itu. Intinya ini jangan pernah terjadi lagi. Kalau dualisme jangan, tapi di ban aja federasi. Federasi di ban bikin baru. Jangan. Emang supaya potong generasi biar bagus gitu loh, biar bentuk yang baru biar bagus dari bawah kita rubah semuanya bareng-bareng gitu. Ini coach saya ngomong coach, dia gak usah takut. Katanya lu mau nanya Van Boekering. Iya, maksudnya kenapa pilihan ada BP, terus ada beberapa striker lokal yang lumayan lah di klub-klub IPL saat itu kan. Kenapa pilihannya jatuh ke Van Boekering yang dari postur orang udah. Karena ada pemain-pemain dipanggil di IPL itu gak dikasih. Padahal kita mau berangkat nih 2 minggu lagi, 3 minggu mau berangkat ke Malaysia. Gak ada pemain. IPL apa ESL yang gak kasih izin? IPL kan yang resmi kan? Ya, ESL gak ngasih.
Tapi saya no comment aja lah, itu kan history. Nah, kenapa bukan karena mereka bisa main karena udah dinaturalisasi. Ya Tony Kustel, si From Breaking, satu lagi. Maitimo. Rafa. Maitimo bagus tuh, berlanjut terus sampai 2016, iya, 18. Sampai hari ini saya komunikasi sama Maitimo, masih komunikasi. Maitimo masih bagus sampai duet dengan Bayu siapa? Di tengah. Bayu lagi siapa? Kalau Maitimo dulu multifungsi. Oh, Bayu Pradana. Dia bisa di tengah, bisa di gelandang, bisa. Dia segala posisi ya. Bagus dia dulu. Iya. Van Boekering tuh. Van Boekering dia pertama kali datang coach langsung ketawa atau ya udah lepas lah. Gitu. Nah, sedikit apa ya? Kelebihan apa namanya? Berat badan ya. Sebenarnya mungkin jarang latihan tuh gimana, gak tahu juga kita ya. Mungkin vakum ya karena kan dia dari Liga Seri. Tapi kita gak ada pilihan gimana. Kalau kita mau pilihan tentu yang terbaik. Artinya pakai pengalamannya dia aja ya. Dia bagus kok, sentuhan bolanya bagus. Cuma mungkin kondisinya tidak sesuai, berat badannya tidak seimbang dengan tubuhnya, kecepatannya terlalu banyak. Tapi dia simpel dia. Pilihannya terbatas ya saat itu. Siapa lagi? Siapa lagi pemain kita? Ada Samsul Arif, ada Rahmat, ada BP. Dia pilih gitu aja. Iya. Untuk pelengkap lah jadi tempat striker yang dipanggil. Lumayan lah waktu itu. Jadi kita tidak ngeliat. Bahkan tim ini setelah itu kan tim ini pakai lagi untuk Piala Asia. Iya. Kita kan lawan Irak. Kita lawan Irak Piala Asia di Dubai kan. Irak itu. Dan lawan Bahrain juga ya? Enggak, Bahrain saya udah. Saya udah Coach Haji ya? Bukan, itu ganti aku Bahrain itu Coach Haji itu. Yang 10. Yang 10 ya. Tapi itu histori juga ya. Iya, itu susah juga panggil pemain tuh, masih susah. Saya enggak tahu tuh. Itu kita enggak tahu. Tapi itu ketika kita Piala Asia kita lawan Irak pertama itu, kita lawan Irak itu. Kita main di Dubai karena Irak ada masalah kan, perang kan. Main itu kita informasinya di Indonesia kita dihajar 5-0, 6-0, 7-0. Karena Irak kan pernah juara Piala Asia. Piala Asia. Kita juara aja nggak pernah. Apalagi pemain-pemain kelas sekian juga bilang masyarakat. Tapi dengan kebulakatan tekad kita hanya kalah 1-0 dengan blundernya teman-teman di belakang. 1-0. Artinya kita bisa berjuang kalau kita mau. Iya. Itu bisa dilihat tuh di view-nya. Oke. Tapi coach tidak lengkap rasanya kalau seorang pelatih. Dari tadi ngomongin pemain tapi tidak menentukan 11 pemainnya. Iya kan? Iya. Itu terasa sangat kurang lengkap. Jadi coach kita ini ada ultimate team namanya coach. Oke. Ultimate team itu adalah kita meminta coach Nil untuk menyusun 11 pemain versi coach Nil sepanjang masa. Oke. Sekarang? Iya. Indonesia semua ya? Formasi dulu nih. Formasi dulu. Berapa? 4-4-2 aja ya? Oke. Boleh. Oke. 4-4-2. Nah, mampus Anda biasanya orang semua 4-4-3 udah pakai template kan. Oke. Silakan. Di penjaga gawang. Siapa coach? Yudo Hadianto. Wah, Yudo Hadianto. Bek kanan. Bek kanan Risto Moyo. Sekarang di Malaysia dia. Pemain tim nasional Piala Dunia 85. Bek kiri Aji Santoso. Aji Santoso. 2 bek tengah coach. 2 bek tengah Roni Pati Nasarani sama Marzuki Nyamat. Ya. Era-era sebelum saya lahir semua. Iya. Gelandang coach. Gelandang nih ada Rulinere, ada Fakri. Rulinere dan Fakri Seni. Eli Iboy di kanan. Di kiri Iswadi Idris. Risdianto, depan Risdianto sama almarhum ya. Risdianto sama Ricky Yakob. Ricky Yakob. Ya, almarhum. 1 pemain pengganti coach. Eli Boy. Eli Boy udah masuk. Oh. Yang pemain cadangan. 1 pemain cadangan. Siapa ya? Apa Neil Maizar mau di situ? Apa kita pakai Rocky? Rocky. Pelatih sepanjang masa. Ini Anthony Polosin. Karena dia pegang tim dan dia dapat SEA Games 91. Iya. Kapten dari semuanya? Kapten kayaknya Roni Pati aja. Atau dia 2 sama sih. Roni atau Bang Iswadi sama aja. Mana bagus aja.
Ya, jangan di kita coach. Di coach mana yang bagus nih. Kita yang susah di legend semua nih. Iya legend semua ya. Iya. Siapa dong? Iswadi. Idris. Nah oke. Kita bahas satu-satu nih. Gue penasaran Eli Boy nih. Eli Boy kayaknya punya kedekatan tersendiri dengan Coach Neil nih. Karena di Padang juga dilatih terus. Bahkan timnas AFF 2012 terakhir dipanggil lagi sama Coach Neil nih, Eli Boy. Iya, Eli Boy waktu saya pertama megang Indonesia Super League dia main sama saya. Dia di kanan, dia udah termasuk senior, dia saya ambil sebagai kapten tim dan dia memberikan aura tersendiri di tim. Dan udah KTP Padang. Yang KTP Padang, istrinya orang Padang. Udah sering makan nasi Padang kan, rendang Padang, berarti udah nyaman ya. Jadi ketika kita panggil saya tim nasional, saya panggil pertama dan dia berani dan dia mau. Dia berani untuk dari keluar dari klubnya kan? Iya, dia kadang-kadang waktu itu Semen Padang marah juga sama dia. Karena? Ya karena Semen Padang ada di ESL. Semen Padang kan masih di saya lupa IPL. Semen juara IPL dia. Juara IPL. Ferdinand Sinaga sama Wilson Junior tuh. Juara IPL. Oh. Iya. Oh iya benar. Eli Boy. Jadi kedekatan dia pas saya panggil dia mau ya. Dia menjadi pionir di tim. Coach menurut Coach ini kenapa ada kedekatan terhadap orang-orang Papua yang tinggal di Padang? Nah itu pertanyaan luar biasa juga. Karena orang paling suka bilang gini nih, kita ini susah diatur. Tapi kok di Padang kita ada ayam gitu malah. Enggak, sebenarnya kalau pengalaman saya. Orang Papua tuh baik-baik. Ya, baik-baik. Cuma mereka jangan sakitin aja. Jadi caranya berarti ya? Cara menyentuh hatinya. Saya tahu mampu seperti apa. Tapi iya sih. Tapi orang Padang juga banyak di Papua. Iya. Orang Minang ya. Minang khusus. Mungkin orang Padang nih bisa menyentuh hati orang Papua. Karena kita hafal lagu-lagunya. Acara nikahan kalau di Papua itu tidak pernah pakai lagu Papua. Acara nikahan itu pakai lagu Minang. Iya. Kolak Sarabi, Angin Malam, Putang Barendo ya? Semua hafal. Hafal sih itu lagu-lagu yang acara malam 3 joget gitu-gitu pakai lagu Padang. Hafal semua kita. Ada lagu terbaru dari ini kan Eli Kasim kan? Eli Kasim. Tahu. Ada yang cowok siapa yang terkenal sekali? Boy Sandi. Boy Sandi. Tahu saya. Orang Papua, orang Padang banyak di Papua. Iya orang Minang. Banyak yang sampai kayak Eli Boy kan jadi di sana. Ya, Eli Boy, Errol, Herman Pulalo, Fenri Mofu lagi. Fenri Mofu saya nikahin dia tuh. Hah? Yang nikahin Coach Neil? Iya, Neil? pas nikah itu saya datang sebagai saksi atau apa. Fenri Mofu juga Coach Neil banget ya dari dulu kemana-mana. Iya, pas Neil main Mofu ikut. adalah saya tuh. Dia baik sama saya. Wah, salam sama Mofu ya. Oh ya, udah. Fenri, udah sering menghadapi orang Papua kan? Iya. Tahu style-nya. Tahu baik-baik kan Coach? Baik-baik kan berarti? Tapi benar Maman, orang Papua tuh baik-baik. Nah, enggak betul ini. Dipuji mertua nih. Betul enggak? Betul, saya kan pegang Papua bukan membesarkan orang Papua di depan Maman ya. Mereka baik. Juga mereka jangan disakitin aja. Ketika Anda bergaul dengan teman-teman di Papua, dia bisa menjadi sahabat yang baik setia. Kecuali dia berkhianat sama dia itu. Saya pegang Mofu berapa? Eli Boy. Saya pegang 4 tahun 5 tahun. Iya. Saya tahu kalem jadinya mereka di Mofu. Iya, Pak Habol 20 tahun udah langsung main di Semen Padang. Pak Habol ya, iya benar. Dicetak gol PF Inter Milan ya. Tapi sekarang di mana? Di mana dia? Gak tahu. Terakhir di Padang kan? Nah, habis itu dia pulang Papua tanya. Masa iya? Bukannya nikah juga di sana di Padang? Saya lupa. Kalau Pablo enggak yang striker 20 tahun, bukan yang kecil, yang tinggi. Pak Habol tapi Yohanes, bukan Yosua. Ya. Oh Yohanes mungkin ya. Yosua. Ada striker, striker. Korinus juga sempat kan? Korinus Iya sempat di Padang. Semua. Errol, iya. Aman di sana. Errol juga. Errol. Eli, Fenri Mofu. Korinus di mana sekarang? Gak tahu saya. Dia banyak orang Padang. Banyak mungkin sekali. Mungkin Cece Padang mungkin senang sama orang Papua. Iya. Bukan lu. Lagi. Saya kan sudah bilang. Coach Neil. Aceh kan gagal tuh. Yeah. Saya gak mau jauh-jauh turun satu tingkat dulu. Ya secara pulaunya kan. Medan dulu. Jangan langsung Padang aja. Langsung beda. Saya di Jogja juga kuliah itu dekatnya sama orang Pasaman itu. Pasaman. Udah kayak kakak angkat gitu. Jadi dia ada kiriman apa tuh gitu.
Jadi ada kedekatan khusus ya. Iya, rice cooker itu kita beli buat berdua gitu-gitu. Abang-abang kan nih coach. Yang futsal, dia jago futsal juga. Itu. Jadi memang ada kedekatan. Jadi coach Neil lanjut. Kita masuk ke Sobat Sporty bertanya dulu ya. Ya, Sobat Sporty bertanya. Jadi kita kemarin sudah kasih tahu bahwa Coach Neil akan mampir ke sini. Dan kita memperbolehkan teman-teman Sobat Sporty untuk bertanya ke Coach Neil. Yang pertama ada dari Triwira. Menurut Coach, apa yang membuat banyak tim Sumatera turun ke Liga 2? Nah, apa sengaja? Kalau saya sih situasional ya. Karena ketika tim itu tidak siap secara utuh, maksudnya kan, itu kan sepak bola tuh masuk ke Liga 1 tuh kan banyak aspek-aspeknya. Ya. Yes, yang paling pasti finansial harus kuat. Oke. Ya. Yang kedua tentu materi pemain. Dua itu sangat dekat. Finansial itu tergantung juga bagaimana kita menjadi pemain nanti. Kalau pemain kita bagus, finansial bagus, aman. Terutama untuk selari ya, gaji ya. Kalau gaji itu kita bisa lengkapi pemain ya berat gitu itu. Mungkin itu ya situasional. Tapi nggak tahu kemarin Persiraja apa, situasional seperti apa, saya nggak tahu. Karena saya nggak di sana. Dan kita tidak boleh juga menjudge Persiraja seperti gini, nggak mungkin. Itu mungkin dapur mereka yang tahu. Cuma biasanya begitu. Tim itu harus kuat finansial, harus kuat materi pemain. Okay. Karena sepak bola itu kan bertanding bukan hanya 1 kali, 2 kali kalau Liga 1. Panjang ya. 17 tim, home away, berarti 34 pertandingan. Itu yang harus dikatakan. Berarti penerbangan apa harus dipersiapkan? Penerbangan hari ini main di Medan, besok main di Bandung besok main di Jakarta. Perjalanan lagi, persiapan tim lagi. Hotel semua. Kita kan move terus. Jadi maraton mainnya gak seperti turnamen duduk di sini sehari main 3 hari masih di kota yang sama. Recovery-nya bagus. Ini semua aspek itu. Kalau ini Coach pertanyaan, kenapa pelatih Padang jago-jago Coach? Ada setidaknya ada Jafri Sastri, Indra Safri, Nil Maizar, Suhatmam Imam, Emerald Abus. Ya. Itu kenapa Coach semuanya kayak ada di papan atas tuh? Orang Padang itu kan pemikir. Yes. Sepakat. Buya Hamka, Hatta, Sultan Syaril. Buya Safi Marif, almarhum harus. Jadi itu aja. Pemikir artinya bukan yang lain tidak pemikir. Tapi memang orang Padang itu cara berpikir lebih lebih berpikir sih. Ya. lebih detail. Karena Hamka, Hatta itu kan proklamator. Itu. Betul. Ya sama Pak Bung Karno kan. Mereka kan pendiri bangsa ini. Ya, ada Sahril gitu, ada Buya Hamka. Jadi ya mungkin itu ya. Jadi mungkin itu membuat seperti Indra Safi, Suhaman Imam, seperti Jafri Sastra, Emerald Abus. Emerald Abus ini saya kenal kali beliau. Dia kan dari kuliah kan di IKIP dulu namanya, sekarang UNP. Dari kuliah beliau melatih di Klar Padang, jadi instruktur sampai hari ini jadi instruktur terbaik di Indonesia kan dia. Jadi mungkin itu ya. Okay. Samping bakat ya, karena menjadi pelatih sepak bola itu kan tidak semua pemain yang bisa pelatih. Bakat, talent dia. Dan disiplin ya kuncinya. Oke, berikutnya Coach ada dari Ikhlas Sulananda. Kalau dikasih satu kesempatan melatih tim dan boleh merekrut pemain siapa aja, pilih rekrut siapa? Ini maksudnya apa nih? Maksudnya kalau ada satu tim nih, misalnya lah di Dewa United dan sekarang diberikan kebebasan. Satu pemain siapa aja sedunia-dunia ini boleh rekrut. Boleh rekrut satu pemain. Coach mau rekrut siapa nih? Misalnya Messi atau siapa gitu. Saya? Iya. Saya sih ini aja lah. Siapa? Dia masih aktif ya sekarang ya? Messi dong. Messi ya? Messi. Jangan rekrut Ronaldo. Aduh nanti diserang sama fans Ronaldo. Mau sebut Ronaldo tapi takut diserang lagi. Messi ya Coach. Messi. Buat duet sama Karim Rossi ya ntar. Karim Rossi dulu. Wih gokil. Mario Kempes aja pernah main Indonesia masih Messi. Gak bisa dong. Bisa dong Messi. Bisa. Dia tinggal ini aja kaki main aja. Iya. Nego. tinggal angkanya cocok atau enggak gitu. Iya, nego aja. Ada dari Kamil Budiman. Coach Neil setuju enggak kalau punya menantu pemain bola? Gak setuju. Coach Neil yang bukan kau. Gak setuju. Ya kita pikir dulu. Kalau stand up comedian Coach. Kita pikir dulu. Iya. Ya, betul. Oke. Tapi ini pertanyaan terakhir nih Coach. Ya siap. Kan kayak Mamat nih suka
ngeliatin kayak TikToknya anak Coach Neil Rania ya. Astagfirullah. Saya gak punya TikTok sumpah sekarang. Menurut Coach Neil, sosok yang tepat itu kayak gimana sih Coach? Misalnya orang yang ntar datang ke Rania itu yang harus gimana? Kan tidak mungkin kalau seperti Mamat ya. Mungkin gak Coach? Mungkin aja, kenapa enggak? Saya minum dulu ya. Saya juga deh. Karena banyak nih sobat sporty juga nih Coach. Rania itu anak baik. Caca Rania dia. Ya, dia sebenarnya butuh perhatian dan kesehatan yang sangat tulus dari seseorang. Ya. Tapi itu aja lah, sampai situ aja. Loh. Anak baik tidak mungkin bertemu dengan bajingan seperti Mamat Al-Katin. Astagfirullah, ini suka di fitnah-fitnah begini. Coach sudah 2 kali saya mau lamaran orang ditolak Coach. Gara-gara fitnah-fitnah begini. Berarti perlu pembuktian juga ini. Enggak, ini stereotip kepada orang Papua di semua orang. Gitu kan. Bukan bilang gitu. Enggak stereotip kan. Ada orang belum tahu masa saya bilang saya dulu ikut MTQ, juara-juara MTQ. Gak percaya. Padahal ada piagam-piagamnya MTQ. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Panas ya? Sampai di situ aja kata Coach Neil, udah. Iya, ya kalau itu mah bisa saya. Jadi menantu pemain bola tadi belum dijawab juga. Tidak. Kayak pemain bola, stop Anda. Komika udah pasti. Oke, Coach, kita punya seserahan buat seserahan lagi jawaban. Hadiah. Siap. Seserahan buat Coach Neil. Waduh, ini bahaya nih. Ada apa aja Bang Wat? Coba dibacakan. Nih, Neil Meiser 70. Oke. Ya. Lahir. Oke. Di Payakumbuh 1970 Payakumbuh 100 modis. Sangat stylish. Setuju. 2012 Piala AFF. Betul. 2018 lisensi AFC A Pro. Ya. 100 sarjana ekonomi. Ya. 90 SK Beneson. Itu bukti. Jadi kita di Eropa itu SK Beneson ini sampai sekarang masih ada. Jadi kalau kita bukti pada bahasa yang besar pernah bermain di Eropa ya tahun 90 ini ada. SK Beneson ya. Coach ini sarjana ekonominya kapan Coach? 2000 saya udah di wisuda. Tapi saya kan berapa tahun itu Coach? Kuliahnya? 6 tahun. Bagus, gak apa-apa. Karena saya 10. Karena kita tidak stop. Karena kita main bola juga ikut kuliah kan. Di Padang. Oke. Cukup ini juga ya Coach ya? Lumayan. Daripada sebenarnya teman-teman sih banyak yang di Padang seperti Delviadi juga dia sama-sama mau sarjana tapi tidak dilanjutkan aja. Ini AFC A Pro cuman berapa Coach? 20 orang. Sekarang di Indonesia baru 20. 20. Teman-teman yang seperti Coach Rahmat Darmawan, Coach Entumena, Aji Santoso, Coach Widodo Ciputra, Jajang Nurjaman, Coach Seto itu sama-sama kita dulu. Berarti Coach gelombang pertama di Indonesia untuk AFC A Pro FC. Tapi sekarang ambil UEFA juga kan Coach? Saya UEFA-nya B UEFA tahun 2012 ketika saya timnas itu. Kita dikirim tim salah satunya pelatih Indonesia dikirim ke Jerman. Kita ikut di 30 negara. Di Cologne selama 1 bulan. Saya udah dapat B UEFA. Itu. Ada rencana untuk UEFA atau Pro UEFA enggak? Enggak usah. Kan udah ada Coach. Ini Coach. Udah setara ya? Iya udah setara. Kalau pemain bisa main di luar, pelatih Indonesia juga harus bisa melatih klub luar. Masa gak bisa. Coach masih punya impian gak Coach? Buat ngelatih di luar negeri? Iya pastilah. Impian itu tambah Tuhan aja yang tahu. Iya. Karena kan kita tidak perlu memikirkan itu. Yang perlu kita pikirkan bagaimana prosesnya bagus sehingga tujuannya tercapai. Kita betul enggak? Kan orang yang sekarang ingin misalnya orang ingin menang. Semua orang ingin menang dong. Tapi yang harus kita pikirkan bagaimana prosesnya itu supaya menang. Betul. Itu yang kita jaga. Latihan yang bagus, tidur yang bagus, makannya cukup, motivasi yang bagus. Ya. Pikir kita arah ke menang aja. Tapi kita latihan enggak bagus. Betul. Sekali latihan besok enggak latihan. Tidur jam 1 jam 2. Makan tidak teratur. Istirahat tidak. Mau menang kemana? Iya. Jadi jangan dipikir sulit-sulitnya karena di depannya pasti ada kemudahan ya. Ada Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Betul tuh kita jangan memikirkan hasil dulu lah. Betul. Kita bagaimana memikirkan proses itu supaya hasilnya bagus. Iya. Itu penting. Orang yang menang pasti menang dong. Siapa mau kalah main bola? Kita aja yang tarkam gak mau kalah kok. Cuma prosesnya untuk menang tuh apa?
Itu yang harus kita pikirkan. Berdarah-darah dulu ya. Menjaga proses itu yang harus kita maksimalkan. Begitu Mat. Oh iya. Proses kau. Saya ada satu lagi seserahan. Apa? Buat coach. Iya. Proses serahan sih ngomongnya. Hadiah buat Oke. Nih coach. Ini mantap nih. Dari buat Rios. dipakai ketika melatih di pinggir lapangan Rios, atau lagi olahraga atau lagi latihan, silakan dipakai coach dari Rios. Terima kasih Rios. Kita juga disupport. Thank you Rios. Disupport terus nih sampai lambangnya udah beda. Besok Rios bikin ini buat saya mungkin. Bikin sweater. Wah itu dia. Kan coach biasa request sendiri kan. Bikin begini dong. Oke. Itu jarang-jarang loh ada pelatih yang memikirkan. Iya, di Indonesia pikirkan fashion. Bikin baju. Bikin meja kan. Bikin sendiri ukurannya. Oke. Siap. Sip. Kalau begitu. Kalau begitu coach terima kasih, silakan dibawa pulang. Oh ini tanda tangan dulu Mat. Iya. Bawa pulang ya. Yang dibawa pulang. Mana? Waduh. Ini coach. Silakan coach tanda tangan di dulu. Sini. Iya boleh. Bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih lo? Masa gak boleh sebut bismillah? Boleh. Parah banget orang sebut bismillah. Jarang banget pas ada coach Neil jadi hebat banget orang. Coach dia jadi alim banget coach ada coach. Tapi memang selama ini begini. Itu dia. Ya, coach terima kasih banyak udah datang ke sini. Kapan-kapan kalau kita ajak datang main lagi, boleh ya? Sip. Boleh. Mantap. Thank you. Sehat-sehat. Salam juga buat keluarga semuanya, buat teman-teman di Dewa United. Ya. Sampaikan salam buat Bang Rendra juga. Masih gak ya? Siap. Masih. Nanti salamnya kita sampaikan ke pemain-pemain Dewa United. Iya. Dan staff Dewa United. Betul. Sport 77. Sport 77 ya. Sport 77 ini yang memang sangat luar biasa untuk Kalau sepak bola Indonesia. iya, kalau kita mau ambil pemain boleh diizinin ya coach. Enggak pemain untuk jadi narasumber di sini. Kita izin di coach ya. Tapi memang time schedule-nya ya diatur. Oh iya. Kalau lagi libur enggak apa-apa. Oke, siap-siap berarti. Siapa ya? Pemain Dewa United. Ada Rangga Muslim. Rangga Muslim bisa. Dia Sangga Putra bisa. Oke. Si Miftah Miftahul Huda. Miftah si Son dari Cicalengka. Miftahul Huda itu jadul banget Primavera. Miftahul Huda. Oke coach, yang paling penting di balik segala macam keruwetan menjadi pelatih, bahagia terus coach. Ya, itu yang paling penting. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Katiri pamit undur diri. Saya Ripan Pradipta. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Neil Maizar.